Terima kasih BSSN atas undangannya. Teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen langsung. Iya, oke. Wush, horor ini penampilannya langsung. Ini saya turun ke bawah ya. Up, stres. Ya udah biarin deh. Ini nggak bisa turun lagi nih kali ya? Nggak bisa. Ya udah, ini saya di atas lebih bagusan. Ya udah. Oke. Jadi materinya tentang AI di cyber security, terutama automationnya. Nah ini urusannya seru banget nih urusannya sebenarnya. Ada banyak, kita bisa ngelihat dari banyak sudut ya. Oh, taruh di atas ini saya nggak bisa ngetik ya. Oke, saya sambil monitoring chat. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Oke, silakan tulis di chat kalau ada pertanyaan. Saya akan posting beberapa hal di chat supaya bisa cepet aja. Waktunya singkat banget. Ini ada yang raise hand gimana nih? Saya izin mungkin bisa disampaikan dulu Pak materinya Oh Pak, gitu ya. sebelum nanti kita sesi tanya jawab. Siap Ya Bapak. udah, oke. Nah, clear layar. Ini kurang gede. Sorry. Ini silakan di screenshot. Akan saya posting di ini deh, di chat ya. Ini referensinya semuanya, termasuk email saya. Wala. Up, ya. Oke. Referensinya bisa diambil di web s.id/free-owp-ebooks, ada open course ITTS ACD, terus buku-bukunya juga ada di Intechpress ITTS ACD. Saya akan tambahin di sini ya. Ini server baru aja di format berapa hari yang sebulan yang lalu kalau nggak salah. LMS Ono Center ORID id/Moodle, sama juga di https:// ini buat e-learning ya, buat ini semuanya free, nggak usah bayar apa-apa. Tangsel belajar Tangerang Selatan kota.go.id/muda. Jadi belajarnya bisa di situs ini, cuman detik ini Tangsel belajar Tangsel belajar sama ITTS lagi tewas. Listriknya ngejepret di data center. Ini ditaruhnya di Pemkot Tangsel soalnya. Jadi listriknya ngejeprut. Ya, ini lagi mati nih Tangsel belajar sama Open Course ITTS. Tapi kita bisa ngelihat di LMS Ono Center RID, sama buku-bukunya ada di Google Drive. Oke. Saya akan masuk ke sini aja lah dulu ya, ke Ono Center, LMS Ono Center ORD/model. Ini registrasinya nanti pada komplain biasanya. Soalnya Pono ini kok nggak bisa otentikasi pakai email. Jadi biasanya kan otentikasi pakai email. Emailnya saya matiin soalnya sama Google saya biasanya diblokir. Jadi nanti yang otentikasi sama saya langsung, saya akan turun, saya akan otentikasiin. Nah ini saya kasih lihat kursusnya, khusus buat AI itu ada di ITTS. Di sini ada kuliah Big Data sama Data Analisis, ini AI sih sebetulnya. Terus sisanya ada keamanan informasi, ini ada AI-nya juga. Jadi keamanan informasi sama Big Data sama Data Analisis yang ada AI. Yang lainnya cyber security yang normal yang biasa. Oke. Pakai Linux distro apa? Saya pakainya Ubuntu 24.04. Oke. Nah, ini silahkan diklik. Ini materinya buat e-learningnya ada di sini. Nanti bisa dilihat di open course, di yang lain juga bisa kelihatan. Sama. Nah, cuman yang agak beda sedikit di sini ada tryout. Ini sama juga, semua ada sih, bukan beda dikit, sama aja. Ini ada tryout buat pelajaran SD, SMP, SMA, SMK. Ada juga free. Semua pelajaran termasuk AI buat SD, SMP, SMA, SMK. AI-nya ada, gitu ya. Jadi silahkan diakses AI-nya buat
Kalau pengen tahu AI seperti apa, sarannya belajar yang ini, yang SD, SMP, SMA segala macam tadi. Nah, terus untuk materinya, buku-bukunya kalau pengen belajar, wuts, ini ada error keluar. Nah, bukunya bisa diambil di sini s.id/free OWP ebooks. Saya akan buka di sini. Oke. Bentuknya Google Drive. Saya gedein biar kelihatan lebih enak. Di sini ada buku tentang cyber security sama cyber war. Silakan. Ini jujur nih, cyber security sama cyber war ini materinya yang minta kebetulan, yang terutama yang cyber war ya, yang minta kebetulan Panglima TNI. Jadi waktu itu saya diminta buat ngasih apa, membuka wawasan bintang 2 bintang 3 kebetulan tentang cyber war itu seperti apa. Ya udah saya bikinin bukunya, bisa diakses di sini. Ini ada bukunya sih sebenarnya. Eh Yalah. Oh, lemot, sorry. Jadi di situ ada tentang cyber war, tapi di sini juga ada tentang AI-nya banyak juga. Oke. Di sini ada t-shirt apa segala macam. Khusus buat materi kita hari ini, saya akan fokus ke AI untuk cyber security. Kayaknya ada di atas deh. Eh, nah, ini ada ini keamanan informasi agak beda. Ini lebih di level aplikasi. Bagaimana memproteksi urusan data privacy segala macam ini nih keamanan informasi. Untuk cyber security-nya, nah ini ada AI dan cyber security. Oke, jadi ada 2 materi sih sebetulnya. Cuman hari ini kita akan fokus ke AI dalam security. Saya akan kasih lihat dua-duanya, topiknya seperti apa yang akan dibahas, tapi saya nggak akan bisa bahas dalam waktu 1 jam sebetulnya. Ini untuk pelajaran 1 semester soalnya, dua-duanya. Masing-masing 1 semester. Jadi stres ya. Jadi saya akan klik di sini. Silakan nanti kalau mau download bisa download. Saya akan overview dulu daftar isinya, dan nanti saya akan ngasih lihat demonya. Oke, saya akan lihat demonya di sebelah saya ada 2 server sebetulnya. Ada 2 server AI lokal saya bikin. Cara bikinnya dijelaskan di buku yang lain lagi sih. Di sini nggak terlalu. Oke, saya akan review yang AI untuk cyber security. Saya akan kasih lihat topik besarnya aja ya. Soalnya kalau terlalu detail, terlalu ini. Kalau ini AI itu apa, NLP itu apa, computer vision itu apa, itu biasa aja. Kemudian threat, vulnerability mitigation segala macam ini masih biasa aja. Nah, ini yang perlu kita resapi. AI sangat bermain dengan data. Kalau nggak ada data, AI-nya bodoh. Saya ulang ya, AI pakai data. Kalau kagak ada data, AI-nya bodoh. Nah, itu jadi masalah besar nih urusannya. Oke, konsekuensi dari sini, kalau Anda beli produk dari luar, belum tentu cocok AI-nya untuk Indonesia. Karena kemungkinan AI Indonesia beda, data Indonesia, data trainingnya akan beda sama data luar. Konsekuensinya kita harus kasih training data sendiri sih sebetulnya. Kalau saya daripada beli produk luar, gue mendingan bikin sendiri. Ini kita kebanyakan bikin sendiri. Minta maaf nanti kebanyakan contohnya pakai open source ya, bikin sendiri semua. Kita tidak pakai produk. Produknya Python cuma gitu-gitu doang ya. Jadi ini yang fatalnya di sini aja. Kalau bisa cukup rajin buat ngumpulin data, itu yang kunci utamanya. Nah, sekarang AI buat apa? Ini ada Blue Team sama ada Red Team ya. Blue Team contohnya untuk deteksi ancaman anomali berbasis AI. Kenapa ini jadi penting banget? Karena traffic kita pakainya HTTPS. Konsekuensinya HTTPS nggak bisa dilihat pakai IDS yang normal. Jadi intrusion detection system nggak jalan nih. Yang IDS itu agak bermasalah dengan HTTPS karena IDS itu makainya rule base, pakai tabel, pakai mapping. Nah, ini nggak jalan nih, kepaksa kita pakai AI. Jadi AI dipakai banget sekarang, pakai IDS AI. Oke. Udah pusing kepala nih sekarang. Oke. Zero day AI. Jadi nggak untuk deteksi zero day segala macam AI. Malware ini segala macam AI. Kenapa pakai AI? Karena mereka seperti ransomware dan sebagainya itu kan di-encrypt.
pakai antivirus berabe nih urusannya. Pokoknya udah encrypt HTTPS masalah besar. Termasuk kalau kita melakukan ini apa nih namanya backup data ya. Kalau ada ransomware-nya backup data kan masalah. Ransomware-nya ikut ke backup nih. Nah, itu konsekuensinya di sistem untuk backupnya harus kita install AI juga nih. Tapi ini kalau ngomong jujur ya, sebagian besar dari yang kita kerja, sebagian besar ini masih levelnya penelitian. Oke, ya oke lah ada beberapa produk yang mulai dirilis ya untuk masalah kayak ginian. Cuman itu sebetulnya maturity-nya belum mature banget 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 sih sebetulnya. Oke. Oh, kalau mau Q&A tulis di chat dong. Kalau ada pertanyaan. Kira-kira yang digunakan deteksi cyber security gunakan cukup pakai LLM atau SLM? Jujur saya cenderung ke arah SLM sih sebetulnya. Cuman toolnya hampir nggak susah dapetnya. Jadi akhirnya pakai LLM. Saya Ono pakai LLM, pakai Olama. Cuman modelnya kecil. Jadi saya pakai model kecil udah gitu di upload racknya yang di upload. Nanti saya kasih lihat bentuknya ya. Ini saya bikin cepet aja ya. Terus untuk ngamanin aplikasi, kerentanan, integrasi infrastruktur, ini ada contohnya banyak. Nah ini ternyata saya belum selesai bikin bukunya. Bab 78 belum saya bikin ternyata. Untuk urusan red teamnya belum saya bikin serius. Jadi ini masih bolong buku, nah harus saya update nih bukunya ya. Oke. Terus ada tantangan resiko dan sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu secara konvensional kalau AI yang biasanya kita pakai untuk security biasanya untuk anti spam dan teman-temannya. Oke. Ini yang cyber security. Oke, sekarang saya akan kasih lihat yang urusannya AI untuk ini sedikit komentar dikit, komen dikit ya. Menjaga AI tetap terkendali adalah teknik untuk ngamanin AI itu sendiri. Jadi bagaimana tekniknya untuk AI supaya aman, supaya datanya nggak dicolong, kalau dicolong masih aman, bagaimana kita memproses data supaya data privasinya tetap terjaga, walaupun kita pakai AI. Jadi kita bagaimana bukan mengencrypt kali ya, mengacak data-data pribadi yang kita masukin sebagai data training AI. Itu. Jadi yang ini ada di buku menjaga ya tetap terkendali. Nah, sekarang saya akan masuk ke keamanan informasi sama AI. Ini sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Yon kemarin, ini bukan materi yang harus dikasih sih sebetulnya. Tapi bukunya silakan dibaca, saya akan review bukunya ya. Jadi workshop hari ini lebih ke AI sama cyber security-nya untuk keamanan data privasinya nggak terlalu distresin di workshop ini. Jadi ya ini sebenarnya ini bonus aja lah. Oke. Nah ini setengah dari buku lebih ke arah keamanan informasi. Ini agak beda sama keamanan ini ya, keamanan cyber infrastruktur beda nih keamanan informasi. Ini levelnya agak di atasnya, lebih ke arah human apa segala macam. Oke, tapi ini masih pakai CIA segala macam lah. Ini akan saya skip urusan ini ada identifikasi aset. Ini masih sama kayak yang tadi ya. Tadi saya dengerin pemateri sebelumnya. Manajemen risiko, threat modeling, ini juga ada. Ini masih kira-kira hampir sama-sama yang tadi. Nah, kriptografi. Nah, sekarang kita mulai masuk. Nah, ini di sini ada praktisnya pakai GNU PG misalnya. Nah, kemudian saya mulai keamanan jaringan, traffic analysis, konsep IDS IPS, cara menganalisis serangan IDS IPS, analisa traffic. Nah, sekarang mulai. Nah, ini dia. Ini deteksi serangan rule base atau AI base. Sekarang ini masih banyak yang rule base. Ini bermasalah karena rule base itu trafficnya sebaiknya aman kalau trafficnya bukan HTTPS. Kalau HTTPS mau nggak mau AI base sih sebetulnya. Oke, ini diterangin terus cara. Ini kalau dibaca dalamnya banyak contohnya ya. Codingnya seperti apa ada ya. Terus intrusion detection system seperti apa di sini juga ada. Oh ini dasarnya dari sini ya, dari atas sini. Oke. Terus step-stepnya kayak gimana, cara log analisisnya kayak gimana. Nah sekarang mulai masuk ke perlindungan data pribadi. Di sini ada life cycle-nya diterangin, data collection, consent, data processing, storage, sharing, retention, dan sebagainya. Oke, nah kemudian
masuk cara mengidentifikasi klasifikasi data pribadi. Ini ini kelihatan ini pakai Python ya. Tapi dasarnya AI sih sebetulnya. Python ya softwarenya bahasa pemrograman Python, tapi sebenarnya ini AI gitu ya. Jadi kita melakukan klasifikasi, identifikasi. Oke, terus di sini masuk bagaimana kita mengaudit kebocoran data. Oke, tahapannya seperti apa kita mengaudit kebocoran data. Siapkan data, ini buat simulasi aja ya, siapkan data kebocoran, pakai OSINT, simulation, kemudian klasifikasi data kebocoran. Ini klasifikasi AI ya, kalau udah main klasifikasi berarti AI. Terus chain of custody, amankan, terus susun incident reportnya. Oke, ini AI. Nah, kemudian mulai keamanan AI sebagai sistem. Gimana caranya? Ada proses training, validasi input, model AI-nya, pipeline infrastruktur, terus output ke keputusan AI. Oke. Terus analisis keamanan sistem pakai AI. Bagaimana? Oke. Di sini harus punya insting dulu sih sebetulnya. AI itu buat apa sebetulnya AI? AI itu dia punya kemampuan terutama buat klasifikasi sama forecasting. Kalau sekarang udah mulai nambah ya, karena bisa generatif, bisa generate sesuatu. Nah, kalau yang konvensional kan klasifikasi sama forecasting, sekarang udah mulai generate. Lebih parah lagi kalau kita udah pakai agentic AI yang bisa ngomong kemana-mana itu. Nah, itu lebih seru lagi nih. Nah, kalau yang ini keamanan sistem pakai AI, ini prosesnya di sini ada codingannya segala macam. Keamanan AI, bagaimana kita ngamanin si AI itu sendiri dari adversarial attack, jadi attack-nya pakai prompt. Rese banget nih attack-nya. Atau dari data positioning, ngasih racun ke data itu sendiri. Cara racun paling blow on mah gini lah, contoh racun nih, racun data. Misal, Google Map. Kita bisa ngasih racun ke Google Map dengan cara kita bawa satu gerobak isinya HP banyak banget, terus jalan kaki pelan-pelan. Langsung Google Map akan bilang di jalan itu jalannya macet. Padahal kita kasih racun ke dalam datanya si Google. Nah, itu contoh racun kayak gitu ya. Terus juga leakage, data bocor seperti apa gitu ya. Oke, ini cara cara serangan AI gimana. Terus serangan terhadap AI, ini ada contohnya, prosesnya seperti apa. Nah, kemudian di sini AI untuk keamanan informasi. Eh, gimana gimana kita pakai AI buat ngamanin ini informasi, berarti layernya layer aplikasi ya, di atas bukan di bawah, bukan di infrastruktur ya. Sama aja pakai rule base segala macam. Juga bisa juga log monitoring, scroll analysis. Kalau kita, nah ini di sini ada ya untuk deteksi anomali. Nah, kalau kita sebetulnya kalau kita lagi ini saya sama dosen-dosen di kampus nih, AI di depannya kita kasih AI lagi sih sebetulnya. Kalau kita bikin AI, depannya kasih AI lagi, dan itu biasanya kita fungsikan AI-nya untuk deteksi anomali. Jadi deteksi anomali itu oleh AI untuk memproteksi AI yang ada di belakangnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini ada ya untuk audit data, privacy, audit untuk data privacy, ini prakteknya kayak gimana, segala macam. Terus privacy preserving AI, gimana caranya kita bisa preserve privacy di AI, gitu ya. Jadi kalimatnya dipendekin privacy preserving AI. Jadi ada differential privacy, federated learning, dan sebagainya. Ini ada codingannya juga sih. Ini ntar lihat codingannya juga ada di sini. Oke. Saya nggak akan terlalu banyak di sini. Nanti silakan dibaca-baca. Ini karena waktunya cuman sekitar ini ada sambil ini saya sambil baca ya. Instansi mana saja yang sudah melakukan tanda digital bisa saya. Oh, ini mah kalau ini buat teman-teman ya. Kalau ada yang pengen apa sharing silahkan. Kalau kebetulan kalau kami di kampus ITTS Institut Teknologi Tangerang Selatan kita bikin tanda tangan digital, aplikasinya tanda digital sendiri. Cuman dia bisa ngomong ke BSSN buat BSRE-nya ya, buat sertifikat authority-nya bisa ke BSRE. Cuman kita juga bisa bikin sertifikat authority sendiri sih. Sebenarnya nggak susah-susah. Buat internal kita pakai sendiri. Tapi kalau buat keluar kita pakai yang BSSN punya gitu. Kita bikin sendiri sih tanda tangan digitalnya di kampus. Oke. Oh, ini buat Mas Riki, ini buat pertanyaannya.
Saya sudah pernah coba OpenClaw, sejenis apa enggak? Saya pernah coba OpenClaw, mahal. Saya nggak pakai OpenClaw. Nih jujur dulu nih, OpenClaw oke bagus, cuman nggak punya duit gue. Jadi berapa teman udah ngomong ke saya, Dok, coba pakai OpenClaw. Oh, ya, 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 oke, 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 cuman gue kagak punya duit. Jadi ini OpenClaw bisa dipakai. Nah, kami, kaum fakir, pakainya N8N. Tapi ngodingnya horor ya. Nah, ini kita makanya ini, N8N buat automation. Oke, jadi kita tidak pakai OpenClaw karena nggak punya duit, bokeh. Start for free, dia bisa pakai license juga, tapi kita pakainya yang free. Oke, jadi kita pakainya ini ya to the point. Kira-kira bisa kayak OpenClaw juga sih, tapi ini intinya jadi AI agent sebetulnya. Oke, kalau OpenClaw kan hidupnya lebih enak tapi pakai duit. Kalau ini hidupnya kagak enak, oke, programming nggak susah-susah banget ternyata. Oke, nah ini saya kasih lihat, ini ada 4 pertanyaan lagi. Ini dari Mas Dikems ya. Ya, sangat tergantung pada mesin ini kualitas data, betul. Masih di Indonesia kita masih menghadapi tantangan terkait integrasi data, integrasi kualitas data set dalam negeri. Sementara pada saat ini kita ingin melompat penguasaan AI, iya betul. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kesiapan fondasi ini? Kalau mau jujur, saya pribadi, saya nyiapin dataset sendiri. Akhirnya. Jadi kita nggak bisa ngadelin dataset yang ada di publik ya. Kita bikin dataset sendiri. Saya kasih contoh real ya. S.id lah. Tadi free. Jadi saya bikin paper jurnal kemarin nganalisa tentang bentar. Gua search, bisa nggak ya search ya? Satu. Ketemu nggak? Which ada satu, dapat. Tapi mana dia makhluknya kok nggak kelihatan? Satu Indonesia Award itu maksudnya. Satunya ada nih satu, tapi kok nggak keluar? Kalau nggak cerita aja dah. Itu kalau di search nanti bisa dapat, ada paper jurnal saya bikin dari Satu Indonesia Award. Ini ngomong jujur, Satu Indonesia Award tuh kira-kira saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Ini Astra, di belakangnya Astra. Kalau Anda umurnya di bawah 35 tahun dan Anda inspiratif atau tahu teman Anda atau keponakan Anda yang inspiratif umur di bawah 35 tahun, bisa dinominasi untuk dapat Satu Indonesia Award. Ini kita akan rapat minggu depan kalau nggak salah. Akan mulai rapat lagi dan nanti bisa pendaftaran sampai Agustus dan kita kasih awardnya sekitar bulan Oktober lah, kira-kira kayak gitu. Ini buat anak Indonesia. Ini bayangkan ini udah 15 tahun ini. Award ini udah 15 tahun. Datanya berupa teks. Kemudian ada 20.000 lebih orang yang melakukan nominasi, harus diperiksa dalam waktu 1 minggu. Ini suatu kerjaan yang hampir mustahil. Makanya pakai AI. Untuk pakai AI ini orang-orang kan kagak nyadar bahwa AI itu datanya harus konsisten sih. Nah, ini yang megang datanya kebetulan teman-teman Tempo yang megang datanya. Cuman orang yang megang tiap 2 tahun ganti orang. Konsekuensi ganti orang, formatnya beda-beda tiap 2 tahun. Waktu saya bikin AI buat Satu Indonesia Award itu, butuh waktu 6 bulan buat nyatuin data 15 tahun jadi satu file. Mampus tuh. Tapi dikerjain. Tapi jadi kita punya data. Jadi masalah besarnya adalah mereka tidak sadar bahwa komputer itu bego, komputer itu blow on. Format data harus sama semua kalau bisa. Nah, bayangkan kita harus ngumpulin data selama 15 tahun lebih dan formatnya harus sama, pening langsung gitu. Jadi masalah kayak gitu banyak. Untuk programmingnya, ngodingnya itu ini yang jadi paper jurnal itu ngodingnya saya cuma 30 menit. Analisanya 15 menit doang. Bikin paper jurnalnya semingguan sih. Tapi 6 bulan buat ngumpulin datanya. Jadi kayak gitu sih. Kalau boleh jujur, kita sendiri yang harus ngerjain. Nggak bisa ngandelin orang lain. Karena yang tahu kebutuhan bangetnya kita, ya minta maaf, Anda kan banyaknya ASN ya, institusi dan sebagainya. Biasanya ngasih ke kontraktor dan sebagainya. Ya bisa aja sih itu dikerjain. Cuman akan lebih srek. Saya sih akan ngerjain sendiri sih.
Bagaimana kita memastikan efektivitas transparansi AI agar tidak terjebak dalam black box, dan apakah langkah yang realistis untuk memperkuat machine learning pipeline serta governance nasional sebagai fondasinya? Ini black box tuh saya nggak ngerti maksud black box di sini. Maksudnya barangkali datanya nggak transparan ya. Ini kalau Anda baca tadi buku yang di sini, ini bisa dibaca sih. Ini bukan buku yang ini ya, yang AI tetap terkendali. Ini si datanya harus bisa diaudit loh. Data trainingnya bisa diaudit, dan nanti kita harus bisa bikin seperti ini. Kalau sampai ada data yang salah, saya pengen misalnya, saya pengen data pribadi saya dikeluarin dari data training, harus bisa. Nah, ini yang seru nih urusannya. Jadi di sini langkah-langkahnya ditulis sih, langkahnya seperti apa, ditulis. Oke, nggak masalah Pak lewat jam 12. Oke, siap. Paling saya yang dimarahin sama ini. Nah, Open Cloud tuh AI agent betul, saya pakainya N8N ya, karena nggak punya duit. Oke. Ya, anak saya umur 11 tahun ada minat di programming. Saya melihat perkembangan AI sekarang sangat besar, jadi saya arahkan jadi analis. Bagus banget sih kalau bisa. Jadi ini tadi saya kasih lihat buku AI buat SD, SMP, SMA. Ini saya kasih lihat lah bukunya. Saya buka satu barangkali ya. Sorry. Mana? Sini ya. Oke. Saya back satu. Terus di sini ada Yup. Oke, buku SD, SMA, SMK. Nih. Saya akan buka satu. 11 tuh kira-kira kelas 6 SD kali ya. Oke, ini saya akan lihat kelas semester 2 misalnya. Nah, ini bukunya. Bisa di-download sih. Bapak bisa download. Ini free. Silahkan dikasih tahu ke sekolahnya supaya bisa mengadopsi. Ini permintaan dari Wapres sebenarnya. Cuman Diknasnya nggak berhasil bikin buku ini. Ya udah gue bikinin lah free. Oke, ini silakan nanti bisa dilihat di daftar isi lah. Kira-kira materinya seperti apa. Membuat aplikasi mini. Kalau ini lebih ke arah coding ya. AI-nya masih belum terlalu. Kalau ini coding lebih banyaknya. Tapi konsep AI dimasukin. Konsep AI-nya masuk. Nah, ini kerjaan dalam kehidupan, apa itu AI ya di sekolah, apa kayak gitu-gitulah, etika digital AI dikasih tahu. Kalau ini masih yang enteng kalau yang SD. Cuman codingnya udah mulai ada computational thinking dan sebagainya. Tolong dimasukin saranin ke sekolahnya. Oke, sekarang ini free bukunya, bisa diambil, bisa disebar. Ini kita banyak ngasih workshop buat dinas-dinas pendidikan sih di daerah. Free, nggak bayar. Parah banget. Habis gimana? Kalau nggak Republik ini kagak maju, ya udahlah. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat karena waktu udah 11.21, saya akan ngasih lihat implementasi benernya dari teori-teori tadi. Oke. Kalau mau saran, silakan baca ini Ono Center ORID/Wiki. Oke. Masuk kata kuncinya LLM. Oke, ini masuk kata kunci LLM. Atau saya ambil ini dulu ya, saya copy paste ininya aja ya, URL-nya. Jadi masuk Ono Center ORID/Wiki, masuk kata kunci LLM, saya paste. Di bawah sini, ini minta maaf kalau ini udah mulai bahasa keritingnya masuk. Ini nggak bisa dikebawain lagi nih. Nih, di sini ada 4 yang recommended. Kalau Anda, ini komputernya ada 2 di samping saya. Ini 2 semuanya pakai Olama. Di sini ada yang tanpa GPU, yang ini tanpa GPU. Sorry, tapi nggak ada N8N-nya, nggak ada. Di sini ada yang sudah pakai N8N tapi tanpa GPU, dan ini saya juga install juga N8N dengan GPU. Oke, sekarang saya akan masuk. Bentuknya seperti apa biar kebayang ya. Saya akan masuk 112. Oke, sorry. 2 3000. Yang ini tanpa, ini 112 dengan GPU yang ini. Ini kita masuk ke ChatGPT lokalnya, kita pakai Olama, bentuknya kayak gini. Terus saya akan masuk ke sini 190 3000. Kalau yang ini tanpa, yang 112 itu tanpa GPU, kalau yang
yang 190 dengan 112 dengan GPU, 190 tanpa GPU. Oke. Supaya ini modelnya bisa kelihatan di sini. Saya biar bandingin, saya buka ChatGPT lah. Bentuknya sama ya. Ini ChatGPT. ChatGPT, Grok, apa segala macam sama aja. ChatGPT, Grok, Gemini apa bentuknya kan kayak gini-gini juga. Yang ini kelihatan tidak pakai domain, makanya 192.168.0.190. Jadi lokal aja. Oke. Kalau di sini di Gemini kita bisa set mau pakai model yang mana gitu ya. Kalau yang di sini saya pakainya modelnya bisa di-download ini, modelnya di sini. Dapatnya dari mana model-model ini? Dapatnya dari sini nih, olama.com. Nanti modelnya bisa di-download lah, modelnya free, bisa di-download. Ada banyak model di situ. Kita bisa bikin model sendiri sih dari sini. Oke, nah sekarang kalau yang 190 ini, kalau mau cepet, saya ganti pakai model yang kecil aja. Misalnya, ini dia. Gema 270, ini kecil. Jadi CPU-nya jadi enteng banget kerjanya. Cuman konsekuensinya dia blow on, nggak pinter gitu. Tetap aja kita ini pasti lebih bego lah dibandingin sama ChatGPT. Oke, nah ini, supaya dia agak pinter, si Olama punya ini ini pakai Open Web UI. Di sini ada working space, ruang kerja. Bisa kita klik ruang kerjanya. Di sini ada pengetahuan, di sini ada pengetahuan, misalnya ada koleksi. Saya upload pengetahuan di sini, kita bisa upload supaya bisa spesifik untuk memenuhi kebutuhan saya aja. Ini kebetulan buku-buku yang diupload tentang mikrotik semua nih. Ada mikrotik training basic, advanced mikrotik training traffic control, router OS, apa segala macam mikrotik saya upload semua. Jadi kalau dia ditanya mikrotik, dia jadi ngerti gitu ya. Saya juga bisa nyiapin prompt khusus di sini. Misalnya dia hanya ditugaskan untuk urusan mikrotik doang. Di luar mikrotik dia bego. Bisa aja saya bikin prompt khusus kayak gitu. Oke. Dengan saya upload seperti ini, saya bisa ngasih prompt di sini. Cuman ini pakai orang nih sekarang, kondisi pakai orang. Oke, misalnya perintah firewall di mikrotik. Sebelum itu saya harus kasih ini dulu ya, kasih kode pager supaya dia baca koleksi yang mana yang saya mau baca. Oke, di mikrotik untuk blokir situs sex.com misalnya. Oke, ya udah masukin nanti. Cuman kita tahu yang namanya LLM, ChatGPT segala macam kan keluarnya kata-kata udah gitu ada perintahnya. Nah ini pakai manusia berarti dimasukin lagi ke firewallnya ya. Oh ini salah, perintah CLI. Nih ada kata-kata CLI-nya ya, promnya kurang panjang. Oke. Cuman kalau dengan cara seperti ini, saya kirim dulu. Oke, dengan cara seperti ini manusia yang kerja. Nah, kita pengennya ini dilakukan oleh mesin semua, otomatis. Nah, automation itu, biarin dia mikir dulu. Automation itu kita main N8N tadi. Buat kaum fakir kayak saya, nggak punya duit banyak, nggak punya anggaran, karena bukan ASN seperti Anda. Nah, ini keluar nih. Nah, ini yang harus dikirimin ke si mikrotiknya nih. Ya. Ini harus dikirimin ke mikrotiknya, ini juga harus dikirimin ke mikrotiknya. Oke. Gimana caranya kita bisa ngirimin ke mikrotik? Kalau kita copy paste ini ke mikrotik kan nggak mungkin. Ini banyak sampahnya nih. Mikrotik kacau ntar. Kita butuhnya ITCM ini, IP TCM ini yang perlu dikirim ke mikrotik. RTX saya pakainya RTX 4060, RAM-nya cuma 8 GB. Jadi nggak gede kebetulan. Cuman kalau saya boleh milih sekarang, saya akan pakai RTX 3060 sekian juga oke sih sebetulnya. VRAM-nya digedein. Jadi mendingan pakai VRAM 24 gitu daripada RTX-nya dinaikin. Jadi kita lebih banyak main di VRAM sih sebetulnya.
daripada prosesornya sih sebetulnya. Jadi main VRAM gede sih sebetulnya. Ada tutorial hostingnya Pak Olama. Oke. Kalau hosting saya biasanya VPS-nya pakai sistem operasi Ubuntu kosong. Jadi nanti saya pakai perintah yang tadi. Saya copy paste di Ubuntu kosongnya tadi. Jadi hostingnya gitu aja. Oh, sama-sama kaum fakir. Oke. Kita senasib ya. Soalnya gue tahu ada yang dari ASN yang ikut. Oke. Iya nih, ini yang buat pakai Microsoft, saya kemarin pakai Copilot stres. Kok nggak sepinter ChatGPT ya? Itu intinya. Tapi kalau sama Olama ya kalah lah. Olama kalah pinter jelas. Oke. Sekarang ini udah mulai kelihatan ya. Jadi si Olama bisa diajak ngomong seperti ini. Gimana caranya Olama diajak ngomong sama yang lain? Ini, kuncinya kan itu. Nah, ini pakai N8N. Tadi ada OpenClaw. OpenClaw bayar. Nggak kuat. Jadi gue makanya N8N. Nah, N8N ada di sini nih. Saya udah install. 112. Sorry. 12. Bentar. Kalau nggak connect, 5678. Oke. Berarti yang ini harus pakai ngrok gue. Ini taruh di luar karena ini dipakai buat jawab WhatsApp sih sebetulnya. Nah, yang ini 190 5678. Oke. Yang ini tidak pakai domain, yang 192.168.0.190 tidak pakai domain. Oke, saya masukin ke workflow-nya di sini. Ini bentuknya kayak gini, kayak OpenClaw lah, nggak beda jauh sih sebetulnya. Cuman ini kita harus agak ngoding-ngoding dikit. Oke, nah yang di sini, nah ini kebetulan lagi banyak orderan tanda kutip, orderan gratisan lah dari usaha kecil menengah di Republik ini. Ini ya, saya kasih lihat lah. Ini bukan keamanan ya, bukan security di sini. Tapi nanti teman-teman bisa dapetin idenya seperti apalah. Ntar. Ya, gua tuh gimana cara nutupnya sih, sempro. Bisa diginin. Oke. Ini yang sederhana dulu ya, di sebelah sini yang sederhana. Sorry. Kok nggak keluar? Yang IP gue hilang. 190 5678. Oke, ini kelihatan pakai komputer biasa dia stres dia. Oke. Nah, ini yang sederhana banget ya. Jadi tadi kan kalau yang Open Web UI kan kayak gini ya. Kita bisa nanya, terus kayak ChatGPT lokal kita bisa dapat jawabannya bentuknya file teks kayak gini. Nah, kalau yang ini, gue pencet apa tadi hilang? Hilang lagi. Ya. 190. Salah port. 5678 itu N8N 5678. Cuman hati-hati kalau diinstal di VPS ya. Security-nya. Hati-hati security-nya soalnya ini passwordnya 123456678. Horor. Nah, ini kalau tadi kan saya pakainya Open Web UI. Di sini kita bisa ngambil widget seperti ini, chat message di sini, udah gitu dia bisa connect ke AI agent, ini jadi agentic AI. Ya, dia sudah siap agent seperti ini, tinggal disambung-sambungin, dia lagi nyambung ke Olama. Misalnya, nah di sini ada chatnya bisa kita klik di bawah sebelah kiri bawah, kita masukin teksnya, nanti jawabannya ada di sebelah kanan sih. Oke. Ini tanpa yang ini tanpa GPU nih. Coba akan saya tanya siap apa ibu kota. Ini nggak pinter, bentar. Saya kasih lihat dulu ya settingannya. Di sini jangan pakai 2B karena 2B ngabisin memori gue gede banget. Gue pakainya Gema 3 270M. Jadi yang bego aja yang itu 270M berarti 270 million parameter. Oke. Kalau B billion berarti lebih pinter dia, parameter lebih banyak.
Oke, saya pakai yang million supaya cepat aja, supaya Anda tahu aja. Jadi cuman yang perlu di set cuman gini doang sih. Akunnya kita perlu set, kalau ada username password buat akses API-nya si Olama perlu di set di sini, kita bisa klik di sini. Nanti kita set, tapi kalau yang ini saya nggak pakai password apa-apa, cuman masukin URL-nya aja. Port Olama adalah 11434, langsung bisa connect. Kalau ada API key kita bisa masukin di sini API key-nya. Ini tanpa API key ya, kalau yang Olama ini saya setnya karena lokal aja. Nah, sekarang di sini kita set dia buat ngomong ke mana, bisa outputnya dikemanain, bisa kita set di sini juga. API AI agent yang seru sih sebenarnya settingnya AI agentnya. Kita bisa bikin prompt di AI agent. Misalnya promptnya kayak gini. Anda adalah AI untuk membantu cybersecurity. Pastikan outputnya command line untuk router aja. Jangan ada kata-kata dibuang semua. Jadi bisa kayak gitu di prompt yang di sini ya. User promptnya bisa di set seperti itu. Supaya keluarnya sini bisa keluarnya JSON. Ini input outputnya JSON. Ini JSON-nya belum ada yang masuk nih. Jadi input dan outputnya JSON. Itu yang akan kita mainin sih. Jadi cara berinteraksi satu sama lain ini pakai JSON. Sekarang misalnya saya akan kasih pertanyaan yang bego aja. Apa ibu kota Indonesia? Oke. Klik. Nah, ini kirim warna hijau. Nah, ini sekarang dia lagi ngomong ke Olama dan ini akan keluar di sininya. Coba kita lihat di agentnya di sini, harusnya keluar. Nah, di sini output. Alah, salah pencet. Oke. Alah, salah pencet lagi. Kok nggak bisa digeret sih? Alah, salah pencet lagi. Ya udah. Oh, oke. Ini apa ibu kota Indonesia? Jawabnya tentu. Resek. Bego. Maksud gue Jakarta. Kalau keluarnya tentu. Nah, tapi ini bisa keluar dalam bentuk file JSON sih. Ini outputnya bisa JSON ini. JSON ini ya ini karena saya tadi pakai model yang bego, ya bego jawabannya. Apa ibu kota Indonesia? Tentu. Blow on lu. Nah, ini kalau udah JSON ini nanti kita bisa fit ke tool-tool yang lain sih. Oke. Nah, kemudian coba saya kasih lihat bagaimana kita bikin orderan saya tadi itu. Oke. Nah, ini yang lebih rumit sedikit. Ini saya bikin buat help desk pakai WhatsApp. Ini ceritanya gini sih. Ada banyak sekali UMKM di Republik ini yang minta tolong. Jadi gini, waktu itu kejadiannya kapan ya? Pokoknya tahun lalu lah, akhir tahun lalu lah. Waktu itu diundang ke Sumedang, ada 300 UMKM di sana yang kumpul. Udah gitu mereka diterangin tentang AI itu apa. Yang ngomong kebetulan staf khususnya Wapres ngomong. Tapi ya tahu sendirilah kalau pejabat ngomong kan AI adalah gini gitulah. Kalau saya kan males ngomong kayak gitu. Saya langsung bawa server, saya kasih lihat gimana cara makainya AI. Tapi saya nggak sampai N8N di sana. Saya cuma ngasih lihat Olama aja, ChatGPT, segala macam cara jawabin. Nah, mereka requestnya sederhana aja, Pak, kita overload. Ini jujur UMKM duitnya kenceng banget ternyata. Saya baru tahu juga sih. Mereka penghasilannya 1 M per bulan. Jadi masalah dengan penghasilan sebesar itu, mereka harus responsif terhadap customer. Jadi orang ya Republik ini kan banyak pakai WhatsApp. Jadi mereka harus respons terhadap WhatsApp-nya orang. Nah, pertanyaan sederhana aja, bisa enggak dibuatkan help desk lewat WhatsApp tapi yang jawabnya AI? Soalnya orang udah nggak kepegang karena banyak banget yang nanya. Orangnya harus makan, harus tidur, nggak mungkin nggak melayani pertanyaan dari pelanggan segitu banyak. Akhirnya kita bikinin bentuknya kayak gini doang sih. Asli bentuknya kayak segoblok ini sih sebetulnya. Jadi nanti dari ada WhatsApp Waha free. Waha masuk ke, kalau cuman satu aja free sih. Satu nomor WhatsApp free ya. Kalau banyak mulai bayar deh. Tapi satu free terus jangan di spam. Kalau di spam nanti keblokir sama WhatsApp-nya. WhatsApp masuk ke webhook. Nanti webhooknya di set supaya ngomong ke AI agent. AI agentnya saya bisa bikin prompt supaya dia hanya dia adalah WhatsApp helpdesk segala macam bla 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 segala macam. Ini pertanyaan yang masuk akan masuk ke Olama. Olama datanya nggak akan lengkap. Saya harus nanyain, saya harus bikin kayak library data tambahan untuk produk yang kita bikin. Ini saya bikin di sini library-nya.
Jadi insert data to storage, saya bikin storage, saya bisa upload data-data ini semua. Nah, ini ada default data loader, terus di embed ke dalam Olama, dari sini di embed ke dalam Olama. Nah, waktu Olamanya query, dia ngomong ke sini, ngomong ke sini. Nah, udah dapet, jadi cara kerjanya tuh gini, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp, masuk dari sebelah kiri, pertanyaannya akan di-query ke data sini. Jadi misalnya dia nanya, Mbak, saya pengen tahu tentang produk A misalnya. Ini produk A udah saya upload file-filenya, nanti ditempelin. Jadi prompt-nya akan di-extend, ditambahin prompt-nya dengan jawabannya gitu. Dan ini semua nanti dimasukin ke AI yang akan bikin kalimatnya lebih bagus. Jadi Olama fungsinya adalah membuat kalimat lebih bagus, kalimat yang bagus yang cocok buat WhatsApp dikirim lewat HTTP request ini masuk ke WhatsApp lagi. Jadi WhatsApp-nya kayak web WhatsApp sih sebetulnya. Oke, itu aja. Nah, sekarang saya coba, saya kasih lihat WhatsApp-nya. Saya nggak akan demoin lah. Bentar, 112, bentar. Gue lupa port WhatsApp gue berapa ya? 3001 kalau nggak salah. Iya, betul. Oke. Nah, ini dashboard WhatsApp Wahanya, WhatsApp HTTP API ini free juga, bisa diambil. Nah, ini ada WhatsApp-nya, dia akan ini sebagai interface antara WhatsApp sama si ininya. Apa sih namanya? Eh si ini saya delete dulu ya. Workernya saya delete. Nah, ini kalau kita klik waduh, saya harus kasih segala macam. Oh, salah, harusnya jangan gua delete ya. Soalnya nanti dia akan minta, ya, ini harus saya masukin. Wah, kacau. Lupa gua. Tapi intinya nanti kalau dia udah dikonekin ke API-nya, dia akan ngasih QR code, nanti QR code-nya di foto pakai HP WhatsApp kita. Nanti WhatsApp-nya ngomong sama si Waha ini gitu. Jadi dia akan ngomongnya kayak ini, jadi dia bereaksi kayak web WhatsApp, tapi dia bukan web WhatsApp gitu. Gitu ya. Jadi dia kayak web WhatsApp tapi bukan web WhatsApp, dan dia akan ngomong sama Olama gitu. Olama tuh Olama tuh ide buat running LLM model. Kalau saya buat ngelihatnya bukan ide sih sebetulnya. Kalau saya akan melihatnya Olama sebagai apa ya? Eh Kalau udah pernah mainan machine learning dan sebagainya, itu kan ada banyak model buat regresi apa segala macam ya. Nah, itu Olama tuh seperti itu. Kalau IDE kan lebih buat programmer ya. Sorry. Kalau saya ngelihat Olama lebih ke arah engine yang buat melakukan regresi apa segala macam. Nah, cuman modelnya dia kita fit, modelnya kita isi dari tempat lain gitu. Oke. Total hosting udah, coba. Saya pernah pakai, tapi yang CLI Pak, bukan yang hosting web. Oh, ini bukan hosting web. Webnya pakai nginstall tambahan ya. Jadi Olama sendiri CLI, Olamanya sendiri CLI, eh, supaya keluar webnya itu install web UI. Oke, jadi coba nih saya klik ya. Saya kasih lihat aja ya di sininya. Jadi Olamanya sendiri CLI, bukan web, sorry. Jadi ini saya pakai Docker di sini, pakai Docker Compose. Oke. Ini CLI. Olama tuh CLI. Nah, yang bikin grafiknya yang ini. Open Web UI yang bikin grafik. Tapi ini saya tambahin N8N di sini. Oke. Ini saya bikin N8N-nya. Nih. Cuman ini jangan dicontoh yang ini ya. Encryption key-nya jangan 1234560. Ini jangan dicontoh seperti ini. Kita generate aja key yang random yang 32 digit. Oke, beres ya. Oke. Oke, terus kira-kira rekomendasi di dalam Proxmox gunakan berapa RAM, hadisnya berapa, spesifikasi i7. Jadi gini cara berpikirnya. Ini cara berpikir Ono. Ini Ono lagi uji percobaan pendapat sih, kira-kira gini. Kalau sudah i7 segala macam, kita sebetulnya mainnya di RAM. Kalau di hit banyak, dia ngambil RAM-nya gede. Intinya itu aja. Sebenarnya prosesor ya butuh-butuh nggak butuh.
Kalau nggak ada GPU, ya udah, kita akan pakai model yang kecil aja kalau nggak ada GPU. Jadi kalau nggak ada GPU, kita pakai model kecil. Saya akan cenderung cara mainnya di sini nih. Jadi kalau tanpa GPU ya, saya akan rubah ke sini modelnya, tapi dibantu dengan ini, dibantu dengan knowledge yang di sininya. Knowledge ini yang saya tambahin. Jadi si Olama ini dipakai untuk tugas spesifik aja. Kalau ChatGPT, Grok, Gemini, Copilot kan dia didesain supaya sebagai AI serba bisa. Konsekuensinya dia gila-gilaan, modelnya gede banget. Karena dia serba bisa, apa aja ditanya apa aja bisa. Kalau saya akan bikin, saya akan buat spesifik, tugas spesifik aja. Jadi dia bego, ditanyain yang lain bego. Tapi tugas dia pinter. Caranya adalah saya akan pakai model kecil. Jadi modelnya bisa kecil aja nih. Kalau udah kayak gitu kita bisa pakai model yang kecil aja. Jadi modelnya dikecilin. Oke. Cuman data spesifik yang kita butuhin kita upload ke sini. Jadi saya akan bikin pengetahuan dan saya upload model yang khusus buat kebutuhan kita aja. Jadi dia pinter untuk tugas yang saya suruh aja. Tugas lain dia bego gitu. Kalau udah kayak gitu, kita bisa pakai model kecil, memori dikecilin, semuanya dikecilin sih sebetulnya. Jadi teknik ngecilin AI adalah bikin AI khusus untuk tugas tertentu aja. Nggak bisa multi purpose, apapun apa lu mau, gua bisa gitu. Nggak, saya akan pakai yang kecil aja. eh ini cara nyuntiknya gimana nih? Ini buat Tatan, buat Mas Tatan ini ya, Munggara. Ada yang bisa suntik gedein VRAM. Nah ini gue juga pengen. Kayaknya nggak bisa disuntik deh. Kayaknya sih, insting gue bilang nggak bisa. Tapi nggak tahu bisa dipakai antara, ya harus VRAM di GPU soalnya. RAM itu kalau dia lagi main GPU, RAM yang ada di motherboard nggak dipakai, kurang ajar ya. Oke, kalau host OpenVIA di MacBook kuat nggak Pak? Ini tadi, yang ini tuh laptop Dell biasa loh ini. Bentar, mana sih tadi? Yang ini ya, 190 itu tadi laptop Dell. Biasa. Jadi ini laptop Dell biasa kan nggak luar biasa, memori cuma 8 GB kalau nggak salah. Kuat-kuat aja sih. Jadi kalau MacBook harusnya kuat. Cuman ini laptop Dell saya bikin jadi ini ya, jadi server loh. Caranya pakai ini sih, pakai USB SSD. Eh, jadi harus di dalamnya nggak saya format, soalnya itu kan laptop saya pakai beneran khusus untuk acara ini. Saya bikin harddisk SSD, saya bikin jadi harddisk server gitu, agak curang sih sebetulnya. Jadi gitu sih, jadi saya yakin MacBook kuat sih kalau cuman buat OpenWeb UI aja ya. Terus waduh ini, ntar saya geser ke bawah ya. Alah. Oh ini mah yang pertanyaan sebelum-sebelumnya ya. Oh ini pertanyaan yang sebelumnya. Oke, saya lagi nyari pertanyaan ke bawah-bawah nih ya. Wah ini masih masih pertanyaan yang tadi. Coba-coba bentar ke bawah lagi. Ini masih domain. Oke, ini WAG. Oh ini saya udah mulai masuk. Oke, oke. Ini udah. Oke, ini udah. Oke. eh Wah iya betul. Pak Tatan. Copilot harus diaudit sih soalnya. Ini bahayanya ada agent AI dalam komputer kita ya. Kadang-kadang kita nggak tahu dia ngambil informasi apa aja. Ini AI punya kemampuan buat ngambil informasi loh, hati-hati. Nah itu bahaya kalau dia, apalagi dia kalau nanti bisa ngirim informasi kemana kayak apa, bahayanya di situ sih. Oke, Proxmox sudah tadi ya, ini udah. WhatsApp WhatsApp API-nya tadi, WhatsApp API-nya pakai Waha ya, itu free. Coba saya coba cek di sini.
Ada di bukunya sih. Oh, kalau mau bukunya juga ada di Google Book kalau nggak salah. Saya udah nulis buku tentang ini, ada di Google Book. Harganya berapa ya? Ini yang ngasih harga bukan saya sih. Kampus 25.000 apa 20.000 nggak tahu lah ya. Waha tuh free. Waha download. Tapi di Waha Docker, Waha ada Dockernya, bisa di-download sih. Jadi Waha tuh ada Dockernya bisa di-download free. Oke. Baru bayarnya kalau kita mau beberapa HP sekaligus yang di-connect. Kalau cuma satu HP free, cuman sarannya jangan nyepam. Soalnya bakal diblokir sama WhatsApp kalau nyepam. Jadi caranya teknik yang kita pakai biasanya AI, WhatsApp-nya baru bereaksi kalau ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan masuk baru kita jawab pakai AI. Eh, Go WhatsApp. Wah, boleh juga tuh. Kalau bisa disambungin ya oke aja sih. Oke, gimana memastikan modelnya tidak mengandung backdoor pelakukan tersembunyi? Nah, ini yang seru nih pertanyaan dari Pak Freddy Agung. Bagaimana memastikan model yang dijalankan tidak menggunakan backdoor atau perilaku tersembunyi dari sumber yang tidak dipercaya? Eh, itu susah-susah, gampang ya. Itu termasuk kategori susah sih. Soalnya model kan di train udah gitu masuk jadi di embed ke dalam si AI-nya. Udah hilang sih data trainingnya hilang, masuk dalam AI. Jadi caranya buat tahu itu adalah kita kayak pen testing. Pen tapi bukan pen test ya. Eh Kalau ini kan kita tahu yang namanya SQL injection kalau di database SQL injection. Nah, kalau kita di AI kita pakainya prompt injection. Jadi kita inject prompt lewat prompt kita inject, kita tes macam-macam. Pakai prompt injection kita tes untuk ngecek apakah jawabannya bener apa kagak, ada dia nyebutin sesuatu apa kagak gitu. Pakai prompt injection. Cuman kalau mau iseng bisa kayak gini caranya nih. Nih ya. Saya copy aja pertanyaannya, saya masukin ke ChatGPT lah. Biar dia ngasih ChatGPT sama Grok lah. Curang banget sih Ono. Tapi emang gitulah. Sekarang mah kalau kita yang suruh mikir susah. Oke, oke ya. Kita tanya satu lagi ke Grok. Nanti keluar. Tapi logika sederhananya kita pakai prompt injection sih biasanya. Jadi harus belajar nginjek AI. Pakai prompt. Dan jangan khawatir ya, itu jago. Kayak kayak Grok sama ChatGPT itu jago-jago. Sebelum masuk ke dalam LLM benernya di belakang, dia punya AI di depan. Ada AI front end-nya yang akan mendeteksi kayak firewall, AI jadi kayak firewall. Ini prompt-nya mau nyerang apa kagak sih? Gitu. Jadi ada prompt kayak gitu. Nih kelihatan nih. Gila dia. Nih ada safe tensor segala macam security malware. Jadi nih ambil dari sumber yang jelas, repo resmi, vendor resmi, itu mah biasa lah, normal itu ya. Nah ini lewat Hugging Face, kemudian aduh lemot euy. Oke. Biasanya pakai safe tensor sih kalau mau aman. Oh, di karantina dulu di sandbox, dihajar di situ. Oke. Nih kalian, waduh panjang. Nah ini juga bisa dibaca di sinilah. Eh, ini sama kira-kira ya. Isolasi mirip nih. Scan model sebelum load. Oke. Wah ini mah kayak klaim AV ini mah. Oh ini mah dari data ini ya, dari data apa trainingnya ini. Kalau udah pakai klaim AV, pakai data training nih. Oke, model scan. Wah ada tuh model scan. Baru tahu gua. Ini baru tahu gua. Jarang sih. Tapi kira-kira kayak gini nih langkahnya nih ya. Mudah-mudahan bisa kebayang PR-nya seperti apa.
UiPath. Yang pasti saya belum pernah pakai UiPath. Saya pakainya N8N. Waduh, Discord ya? Wah, ini mah nggak berani. Itu hardware-nya rusak nggak ya? Itu aja sih. Gue udah tua. Kalau gue akhirnya kalau sekarang kadang-kadang milihnya mendingan beli dah daripada gue ngerjain nanti barang gue rusak gitu ya. Ini harus ini banget nih. Tapi terima kasih Pak Tatan. Buat yang muda aja dah. Gue udah tua nggak berani udah. Nih Pak Mukhlis, izin Pak, apakah jika sebagai hobis menggunakan peralatan seperti ESP32 menggunakan agentic AI untuk blue team security? Oke, masih bisa harusnya. ESP32 ya, masih bisa karena dia bukan AI. Dia cuman agen buat ngambil data, ngirim kemana gitu. Jadi masih bisa nih SP32. Kalau dia yang harus berfungsi sebagai AI-nya, pening kepala nih. Cuman buat mastiin, ini insting. Ini Ono lagi jawab pakai insting ya? Pakai insting. Kemungkinan bisa. Coba kita cek di sini ya. Di sini. Nah ini. Wah ini panjang juga ya. Banyak juga nih. Ini menarik juga nih ya. Buat dijadiin buku lagi. Oke, sekarang agentic AI menggunakan ESP32. Bisa atau tidak? Gitu ya. Insting saya bilang sih bisa. Eh Cuma nanti formattingnya aja ya. Formattingnya harus JSON sih. Oh, enggak. Agent body aja. Agent body iya. Ini LLM-nya jalannya di server. Oke, tapi dia sebagai agent yang buat menghubungkan sensor segala macam. Oke, baca sensor tuh kan, ESP32 baca sensor tuh bisa dia. Nah, nanti contoh codingnya, oh brokernya pakai MQTT. Oh ya gampang ini mah kayak MQTT mah. Oke, pakai MQTT. MQTT biasa kita pakai buat ngobrol antara ESP32 lah. Itu, wah ini udah enak banget. Cuman nanti payloadnya aja JSON. Itu aja payloadnya JSON ya. Oke. eh LLM langsung di SP nggak akan bisa karena SP kecil banget memori segala prosesnya kecil jadi nggak mungkin tapi kalau sebagai perantaranya oke banget pakai MQTT ternyata oke. Oke. Ini gue nggak tahu nih, gue bukan tukang coding soalnya nih, gue nggak bisa jawab yang ini nih ya. Claude.ai kodenya bagus banget, kagak tahu kenapa karena saya bukan tukang coding. Kalau gua codingnya ya nggak sampai seserius pakai cloud. Gua pakainya codingnya pakai Grok sama ChatGPT doang. Karena codingnya cuma Python gitu aja. Jadi bukan coding yang seserius itu sih. Tapi teman-teman di kampus, dekan saya Pak Aulia, dia pakai ini cloud segala macam sih. Oke. Di kantor kita pakai N8N self-host AI untuk membantu analisa sistem alert, SAS result, sangat membantu. Nah, Pak Yoga, ini minta tolong aja nih kalau teman-teman, ini buat teman-teman semua nih, ini ternyata ada yang sudah make, udah ada jam terbangnya, kalau bisa sharing-sharing di grup WhatsApp-nya BSSN lah, gitu, supaya bisa dibantu gitu. Saya kagak pakai WhatsApp soalnya, gue males, WhatsApp gue biasa disadap, males gue, jadi oke, ini beres. Eh, Apa kelemahan IoT jika kita menggunakan Wi-Fi dengan microcontroller Arduino DHT22? Yang jadi masalah besar pakai Wi-Fi adalah ini Wi-Fi secara umum ya. Wi-Fi itu radio, bisa di jam, bisa disadap. Nah, oke lah, kita akan berusaha supaya tidak bisa disadap. Kita akan masang misalnya enkripsi. Bayangkan, kita masang enkripsi di prosesor kecil seperti ESP32. Bikin lemot sistem sih akhirnya. Gitu. Terus kami di kampus, kita sekarang tidak pakai wifi normal. Kebetulan kita ada kerjaan buat IoT.
tapi di tambang, di perusahaan tambang di Kalimantan. Kita pakai wifi-nya dimodif sama kita, modifikasi wifi-nya jadiin mesh. Pakai Batman, kita makanya Batman kebetulan. Itu open source, pakai OpenWRT. Jadi, si sensor-sensor itu kita konekin ke si OpenWRT tadi. OpenWRT-nya pakai router lebih gedean ya. Udah gitu di enkripsinya dinyalain. Jadi tidak langsung di ESP32, tidak di Arduino-nya. Jadi Arduino pakai kabelan aja ke si OpenWRT-nya. Jadi si IoT kabelan ke Wi-Fi-nya, ke access point Wi-Fi-nya, sisanya Wi-Fi-nya yang handling buat enkripsi segala macam. Soalnya kalau si Arduino-nya yang handling segala macam, kasihan gitu. Dari Pak Ahmad Rifai, database-nya pakai Firebase. Apakah riskan rule-nya kita bikin terus semua? Jawab singkat sih riskan. Jawab singkatnya. Cuman gini deh, mendingan dievaluasi, bisa dicek di, kalau perlu gampang pakai AI segala macam, pakai ChatGPT atau Grok. Sebaiknya yang kalau saya biasanya kalau udah security saya minimalis banget ya. Yang boleh di on dengan yang langsung di on sebaiknya apa aja. Yang di off sebaiknya apa aja. Main nanya kayak gitu. Itu ya. Pak Freddy Agung, jika memang ada model yang kita develop, ada backdoor-nya. Gimana caranya penyerang menyisipkan backdoor ke dalam model dalam fase pelatihan? Gimana cara mencegahnya? Contoh, mungkin bukan backdoor ya. Mungkin, jadi yang namanya AI, kesalahannya bukan backdoor aja. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah dikasih racun, poisoning, dikasih racun. Misal gini, nih saya kasih contoh sederhana aja ya. Misal kita lagi bikin AI untuk masalah udah jam 12. Saya jawab cepat aja ya. Misalnya bikin AI untuk makanan. Kemudian saya bikin supaya saya sebagai hackernya akan ngasih data trainingnya makanannya Jawa semua. Akibatnya pas ditanya makanan apa yang bagus, yang paling enak di Maluku, keluarnya gudeg gitu kan, jadi ngaco. Jadi yang bikin kacaunya kayak gituan sih. Jadi bukannya backdoor door bukan. Jadi lebih lebih banyak tidak adil sih AI-nya. Tidak apa ya? Tidak seimbang lah AI-nya kira-kira kayak gitu. Oke. Jam 12, maunya jam 12. Ya, udah jam 12. Oke. Waktu habis. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Saya balikin ke sini. ono@indo.net.id, ono@its.acid. Terima kasih banyak atas semua responsnya, pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan diakses itu URL-URL-nya, download semuanya. Kalau pengen ngopi bukunya, silakan di-download juga, kirim harddisk ya, kopiin bukunya. Rencananya besok isinya tanya jawab sih. Cuman kalau enggak saya juga akan bahas tentang keamanan informasi. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Ini saya tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ono atas materinya. Salah satu praktisi kebanggaan Indonesia. Kita jadi senang mendengar materi dari Pak Ono. Tapi tenang aja Bapak dan Ibu, karena besok kita insya Allah akan ketemu lagi dengan Pak Ono, bisa disampaikan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Namun untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A, tenang, karena kami akan mencatat pertanyaan tersebut dan akan kami kirimkan kepada Pak Ono untuk izin berkenan dijawab ya Pak. Namun apabila dari Bapak dan Ibu ingin bertanya lebih lanjut dan pribadi kepada Pak Ono, bisa disampaikan melalui kontak Pak Ono yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan mohon izin juga untuk berkenan